Apakah masih worth it untuk belajar coding di era AI ini? Hai, aku Mareta. Aku seorang software engineer di tech company. Masih jadi software engineer ya. Nggak tahu nanti ke depan akan jadi apa. Tapi aku akan bahas beberapa hal mungkin dari perspektif orang yang backgroundnya itu non IT tapi punya aspirasi pengen jadi software engineer, atau bahkan seorang mahasiswa yang pengen juga jadi software engineer. Dan dari sisi bisnis, mungkin ada orang-orang tertentu yang pengen building produk, pengen building bisnis, apakah perlu belajar coding juga? Nah, mari kita bahas. Tapi sebelum itu mungkin aku kenalan dulu ya. Jadi sebelum jadi software engineer, aku dulu sempat bekerja sebagai marketing engineer, which under divisi marketing. Ya, banyak melakukan hal-hal yang relate to marketing, ya buat support ya, kayak entah bikin landing page, email automation. Jadi memang benar-benar relate to marketing tasks. Terus nggak lama aku memutuskan buat berkarir sebagai desainer. Jadi aku UI UX designer, dan di sana belajar banyak hal, end to end experience gimana ya, kayak misalnya kita building suatu desain, itu tuh ternyata nggak sekedar drag and drop Figma jadi enggak, tapi ternyata ada suatu reason, ada suatu story di baliknya. Dan terakhir aku memutuskan, karena sebagai desainer aku udah belajar banyak dan ngerasa butuh challenge baru, jadi akhirnya aku switch ke software engineering. Dan tau nggak, waktu pertama kali aku switch, aku sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Jadi kayak, oke, jadi software engineer kan perlu bisa banyak tech stack ya, kayak misalnya perlu bisa React Native, perlu bisa TypeScript. Dan aku jujur nih nggak ikut bootcamp sama sekali. Aku nggak tahu sebenarnya roadmap harus belajarnya mulai dari mana. Ya aku benar-benar, ya udah, aku belajar dari YouTube pertama kali. Jadi dulu 2023 waktu aku mau jadi software engineer, aku kayak mau persiapan itu banyak hal, kayak oke, aku riset dulu software engineer tuh sebenarnya role-nya ngapain. Terus kayak pasti ya tech-stacknya kan sebenarnya ada banyak banget, cuma kayak oke, aku harus spesifikin nih yang dibutuhin sama company itu pakai tech stack apa. Jadi aku akan fokusin ke satu language dulu ya untuk mempelajari itu. Dan oke, aku udah tahu apa yang harus aku lakukan. Ya udah, aku nyusun roadmap. Jadi kayak misalnya di minggu ini aku pengen belajar sesuatu. Nah, tuh aku bikin to-do list ya, aku bikin jadwalnya, terus nanti aku akan belajar sesuai itu. Entah itu belajar dari basic banget, dari React.js basic, terus belajar bahkan JavaScript basicnya lagi. Aku benar-benar mempelajari itu dari banyak hal, dari YouTube, dari course online juga, dari kayak HackerRank dan sebagainya kan, karena kita juga perlu latihan problem solving. Jadi benar-benar sebanyak itu latihannya. Terus karena kita kan mungkin banyak lihat video, banyak lihat mungkin bacaan dari Stack Overflow ketika kita bug fishing atau melihat dokumentasi-dokumentasi, kita kadang sangat overwhelmed dengan banyaknya hal yang gak kita ketahui. Terus tiba-tiba jadi tahu, oh ya, di samping belajar banyak hal ya kita jadi overwhelmed aja sih untuk menerima informasi sebanyak itu. Dan belum tentu di problem-problem spesifik kita juga akan paham gitu kan how to solve-nya. Jadi lagi-lagi basically kalau zaman dulu itu lebih banyak belajar learning by doing dan nyari alternatif solusinya itu benar-benar searching by keyword. Kita nyari di Google, nemu berapa alternatif, kita coba copy paste, tapi kita juga modify sebenarnya ini cocoknya kayak gimana sih. Jadi bener-bener kita trial and errornya itu lebih berasa. Itu kan zaman dulu. Nah, kalau di era AI sekarang agak beda jujurly, apalagi buat teman-teman yang benar-benar semuanya mulainya dari AI, itu akan sangat sulit menurutku untuk mempelajari hal-hal fundamental tadi. Maksudnya sulit dalam artian sulit untuk beradaptasi aja sih. Kalau misalnya oh ternyata ada banyak hal loh yang belum kita ketahui, tapi kalau kita searching by AI kan kita cuma sebatas
ya udah kita mau cari tahu sesuatu apa dan itu lebih spesifik gitu ya ngasih jawaban. Tapi sebenarnya kita ada banyak hal yang belum kita ketahui, tapi ya AI belum menjelaskan itu dan kita juga nggak tahu harus searching apa atau harus tanya apa gitu kan. Nah, that's why poin pertama, buat orang-orang yang punya aspirasi pengen jadi software engineer di era AI, harus belajar fundamental, dan fundamentalnya menurutku akan sangat efektif kalau teman-teman active learning, entah by watching video, ikut bootcamp, atau belajar sama mentor. Itu akan sangat lebih efektif. Teman-teman jadi apa ya, belajarnya itu lebih meresap dan teman-teman lagi lebih apa ya, long term gitu diingatan. Nah, berikutnya selain kayak belajar pribadi by banyak resource kan sekarang, kalau misalnya teman-teman ngerasa pas ngerjain atau latihan itu ngestak, nah baru teman-teman boleh menurutku ya coba asking AI buat jadi mentor. Kayak oke, aku ada problem ini, aku udah coba approach ini misalnya ya. Nah, teman-teman nanyain ke AI kayak salahnya di mana, apa sih yang bisa diperbaiki. Kalau misalnya ada istilah-istilah tertentu yang teman-teman nggak paham, nah itu teman-teman bisa tanya aja kayak sekedar ini artinya apa ya, ini buat apa ya, ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, kalau aku pasang gini efeknya apa, kalau nggak dipasang kayak gini nanti efeknya apa. Nah itu teman-teman akan secara nggak langsung itu jadi active learning ya. Walaupun pakai AI, tapi AI-nya digunakan sebagai mentor untuk kita tanya-tanya sesuatu. Itu yang pertama. Nah, berikutnya adalah, loh kalau kayak gitu belajarnya jadi lama banget dong. Ya emang secara progress itu pasti akan lama, tapi itu akan long lasting. Kayak nggak mungkin dong kita jadi software engineer tapi nyuruh AI aja yang generate dan kita rely ke AI 100% dan kita nggak tahu apa yang AI generate, apa yang AI kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan, kita juga nggak tahu apa yang AI benerin gitu kan. Kita nggak tahu area-area mana yang salah, area-area mana yang perlu diimprove. That's why belajar fundamental itu sangat penting banget. Dan kalau misalnya kita udah jago nih fundamentalnya, nah baru tuh teman-teman bisa building something with AI dan ya belajar review juga dari apa yang AI generate. Mungkin teman-teman juga bisa ngaktifin kayak auto code completion, kayak kita typing something, AI nanti akan bantu nulisin, itu juga bisa. Tapi at least teman-teman tahu fundamentalnya karena itu sangat penting. Bisa jadi ada hal-hal tertentu yang itu tuh simple buat dibenerin, tapi dari AI lama banget dan dia jadi muter-muter, bahkan bisa jadi ngelakuin kesalahan apa ya, dia malah ngerusak kode yang lain. Itu bisa jadi padahal hal-hal simple yang bisa jadi ya itu sederhana buat di solve, tapi karena kita nggak tahu fundamentalnya itu jadi kemana-mana gitu guys. Jadi sangat penting dan sangat worth it untuk belajar fundamental, tapi aku saranin tadi by active learning. Bebas mau mau by video atau apapun, tapi setidaknya teman-teman coba bangun critical thinking dalam teman-teman belajar. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya aspirasinya teman-teman bukan jadi software engineer, tapi misalnya pengen jadi product manager, pengen bangun bisnis dan sebagainya, apakah masih worth it untuk belajar coding? Ya jawabannya ya tadi ya tergantung goalsnya. Kalau misalnya goalsnya adalah pengen building something atau MVP yang lebih cepat, ya nggak perlu belajar coding, nggak apa-apa. Karena memang goalsnya bukan ke arah problem solver di arah codingnya ya, tapi emang lebih ke oke, aku punya ide, tapi aku pengen ngebikin suatu produk kayak gini, gimana caranya biar bisa bikin produk yang seperti diharapkan dan bisa dijual gitu ya. Nah, itu nggak perlu belajar coding, karena memang aspirasinya adalah dia pengen jadi entrepreneur atau pengen jadi ya product manager gitu ya. Jadi emang nggak perlu fokus ke technical thingsnya, karena memang semuanya bisa dikerjakan sama AI. Cuma adalah concernnya ya tadi again, kalau ada problem yang kompleks dia nggak tahu cara solve-nya kayak gimana, ya bisa jadi itu another activity ya. Bisa jadi dia akan hire freelance atau hire developer untuk nge-solve itu, tapi kan itu beda cerita ya, karena memang aspirasinya bukan sebagai developer. Jadi sah-sah aja untuk ya udah belajar
vibe coding tanpa tahu fundamentalnya, tapi akan lebih oke lagi sebenarnya kalau ada fundamental. Cuma kan again, karena dia fokusnya ke bisnis dan fokusnya jadi entrepreneur, ya itu sah-sah aja gitu untuk langsung vibe coding dan apa ya, tanpa tahu fundamental. Walaupun ya jadinya aplikasi bukan aplikasi yang kompleks atau bukan aplikasi yang apa ya, yang bisa di-scale ya ke hal yang lebih gede. Nah, terus ada problem-problem lain sebenarnya ya, khususnya buat yang punya aspirasi software engineer tapi cuma bisa vibe coding aja. Jadi bayangin teman-teman mungkin kerja di suatu company tapi teman-teman nggak tahu basic coding, tapi ya udah jadi vibe coder aja gitu ya. Tapi misal di sewaktu-waktu teman-teman dikasih project kayak, oh tolong dong bikinin project full stack tentang, ya mungkin tentang chatbot gitu ya. Oke teman-teman mungkin gampang ya vibe coding. Jadi, tapi kita nggak tahu di baliknya kayak, waduh, yang AI generate ini security-nya gimana ya? Terus performance-nya kayak gimana nih? Apakah lambat atau cepat? Terus apakah kalau misalnya ada banyak respons, apakah AI-nya bisa menghandle itu dari code yang dia generate? Apakah semuanya kesimpan di front end atau kayak gimana? Jadi ada banyak hal-hal yang sebenarnya itu bisa di cover kalau kita tahu fundamental. Jadi kalau kita belajar tadi ya kayak fundamental khususnya buat yang punya aspirasi software engineer, akan tahu gimana cara solve-nya, walaupun kita nggak secara langsung akan nge-coding manual, tapi kita tahu kayak gimana cara prompting terbaik buat nge-solve suatu error ke AI. Nah gitulah, jadi kesimpulannya sangat worth it untuk belajar fundamental AI di era AI sekarang, khusus buat teman-teman yang punya aspirasi pengen jadi software engineer atau pengen jadi developer ya. Tapi kalau misalnya fokusnya adalah entrepreneur, bisnis, it's okay untuk belajar vibe coding dan bikin MVP suatu produk. Tapi kalau misalnya butuh scaling, butuh untuk benerin suatu yang kompleks, ya mungkin bisa jadi ada alternatif untuk hire developer atau membayar suatu freelance ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi itu dia video dari Yaping hari ini, semoga bermanfaat. Jadi see you next video.